Baik, teman-teman, pertemuan pada malam hari ini kita akan ngebahas satu hal yang menurut saya secara pribadi ini satu hal yang penting dan mungkin aku harap juga bisa memberikan dampak yang baik bagi teman-teman semua, bisa memberikan semangat baru, bisa memberikan sudut pandang yang baru, bisa memberikan makna yang baru tentang kehidupan, tentang ujian, tentang masalah, tentang tujuan hidup, dan tentang motivasi kenapa kita harus tetap hidup dan bagaimana caranya kita meremotivasi diri kita agar senantiasa bersemangat dalam menjalankan kehidupan kita. Teman-teman, beberapa materi pada malam hari ini mungkin akan sedikit berkaitan secara langsung dengan saya pribadi, dengan cerita atau kisah dari kehidupan saya. Akan tetapi mungkin saya tidak akan mengatakan kalau ini cerita aku nggak. Aku akan coba membawakannya dengan cara yang mengalir, dengan cara yang ya aku nggak akan menyebutin itu cerita aku gitu ya. Jadi ada beberapa part mungkin yang nanti akan teman-teman dengarkan gitu. Teman-teman, sebelum saya lanjut, aku pengen tanya dulu. Di sini ada nggak yang saat ini sedang down, sedang terpuruk, sulit untuk bangkit, atau mungkin sedang bosan untuk hidup, atau bingung untuk melanjutkan hidup, tujuannya untuk ngapain, gitu, hopeless dengan semuanya, atau mungkin hanya sekedar merasa bahwasanya kayaknya gak layak untuk hidup lagi gitu. Ada yang sedang merasakan fase-fase seperti itu. Aku kak lagi down. Oke, teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain bagaimana? Lagi khawatir sama masa depan kak? Oh, oke. Yang lain? Aku kak lagi banyak ujian. Oke. Teman-teman lain bagaimana? Lagi down juga. Hmm, oke. Baik, teman-teman semua. Aku sedikit merasa excited ya untuk sharing di malam hari ini karena ada beberapa part atau beberapa materi yang mungkin menurut aku cukup membantu diri aku untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh, untuk terus mau ya untuk menjalankan kehidupan meski terkadang realita atau apa yang kita inginkan itu tidak terjadi dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Lagi futur, lagi males, bingung arah hidup mau kemana, nggak tahu bangkit lagi karena apa, dan seterusnya. Malam hari ini mungkin kita akan sedikit interaktif. Kalian banyak bertanya dan teman-teman bisa nyeletuk ya bertanya di kolom chat. Kalau mau bertanya secara langsung juga boleh. Teman-teman silahkan raise hand nanti dan kita akan sharing bareng-bareng. Coba belajar ya, mendengarkan dan belajar untuk memecahkan masalah. Baik, materi malam hari ini kakak ingin buka dengan satu pernyataan bahwasanya teman-teman percaya atau tidak. Dan menurut kalian make sense atau tidak ketika ada statement atau ada sebuah kalimat yang mengatakan setiap dari kita itu dilahirkan dua kali. Dan kita akan lahir yang kedua itu ketika kita menemukan why. Kenapa aku harus hidup? Menurut kalian statement itu benar atau tidak sih? Loh kenapa bisa begitu gitu? Menurut kalian bagaimana? Benar. Ya, ada salah satu ungkapan di dalam sebuah buku, teman-teman aku lupa nama bukunya. Dalam buku itu disampaikan bahwa setiap kita itu dilahirkan dua kali. Pertama, kita lahir sebagai mana manusia lahir pada umumnya. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian kita tumbuh besar menjadi seorang anak-anak yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, yang ganteng-ganteng. Kemudian tumbuh sebagai seorang remaja dan tumbuh sebagai diri kita yang hari ini. Namun, kita akan merasa dilahirkan kembali ketika kita itu menemukan why atau kenapa aku dilahirkan.
Kenapa aku harus hidup? Kenapa aku harus terus semangat dalam menjalani kehidupan aku? Nah, tapi teman-teman, faktanya kita itu juga hidup di fase kita hidup dalam fase death and rebirth. Kita hidup, mati, kemudian dilahirkan kembali. Maksudnya apa? Ini bukan secara harfiah, tapi ini adalah secara maknawi. Bahkan ketika kita tidur, itu kan doanya bismika, Allahumma amutu ahya gitu loh. Dengan menyebut nama Allah, aku mati dan aku hidup begitu. Ini mungkin agak sedikit bahasanya agak jauh ya dari agama begitu. Maksudnya death and rebirth atau mati dan kemudian dilahirkan kembali itu ada dua makna. Pertama, kita setiap bangun tidur secara tidak langsung kita tuh dilahirkan kembali di dunia. Setiap kita bangun, kita itu selalu diberikan sebuah harapan yang baru di hari itu. Entah semalam kita sedih, entah semalam kita nangis, entah semalam kita hancur, tapi ketika Allah membuat kita bangun dan bangkit kembali di pagi hari ini, di siang hari ini, atau di pagi ya, terserah kalian bangunnya siang atau pagi. Tapi ketika kalian membuka mata, artinya kalian itu lahir lagi di bumi ini dengan kesempatan yang baru. Kenapa begitu? Ya, karena mau bagaimanapun terjadi di malam tadi atau di hari kemarin, itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Dan hari ini itu ibaratkan kertas kosong yang harus kamu warnai, yang harus kamu tulis, yang harus kamu berikan makna di hari ini. Rebirth, dilahirkan kembali. Dan makna yang kedua adalah kita mati dan kita dilahirkan kembali. Itu maksudnya adalah ketika kita gagal, ketika kita merasa bahwa aku kayaknya gak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan kita, menjalankan kehidupan aku. Aku gagal, hopeless, burn out, down. Tapi di satu sisi ketika kamu bertahan, kemudian kamu berani pelan-pelan melangkah, secara tidak langsung, dalam hal ini, kamu seolah-olah itu juga dilahirkan kembali. Dengan versi yang lebih baik lagi, dengan versi yang lebih kuat lagi, dengan versi yang baru daripada sebelumnya. Dengan semangat yang baru, dengan tujuan hidup yang baru, dengan satu hal yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelum kamu mendapatkan masalah itu. Ya nggak? Pernah nggak teman-teman itu merasa kayak apa? Saya cek 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 one cek 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 cek. Oke. Pertanyaannya adalah kalian pernah atau tidak atau merasakan satu hal yang sama ketika setelah down, setelah kita mendapati diri kita tuh sedown-downnya, sejatuh-jatuhnya, kemudian kita pelan-pelan berani untuk melangkah, kita tuh seperti lahir di versi yang terbaru. Lahir dalam versi yang terbaru. Kok aku sekarang jadi punya pikiran kayak gini ya misalkan. Enggak, yang kemarin mungkin kita merasa terlalu memikirkan penilaian orang, setelah aku terjatuh, aku nggak begitu lagi. Aku lebih memikirkan tentang bagaimana diri aku bahagia.
Aku memikirkan tentang bagaimana diri aku itu hidup dengan nyaman, dengan tujuan yang benar. Pernah gak kalian kayak gitu? Merasa dilahirkan kembali setelah setiap masalah yang Allah berikan ujian pada diri kita. Pernah? Ada yang pernah merasa kayak gitu? Coba cek dulu. Cek, teman-teman. Ada yang pernah merasakan kayak gitu? Gimana tadi pertanyaannya kak? Pertanyaannya adalah, pernah atau tidak ketika kamu diuji nih sama Allah, kemudian kamu pelan-pelan bisa bangkit, kamu mau untuk melanjutkan hidup. Nah, ketika kamu ada sebuah action, ya kamu action untuk melanjutkan kehidupan, kamu itu melanjutkan hidup dengan versi yang terbaru, yang berbeda dari diri kamu sebelum kamu mendapati diri kamu itu dalam fase down. Gitu. Ada atau tidak kayak, wah aku tuh kayaknya beda nih dari sebelumnya gitu. Mungkin pola pikirnya, mungkin semangatnya, atau mungkin motivasinya dalam kehidupan. Ada. Oke. Nah, teman-teman, itulah kenapa manusia itu selalu ada fase death and rebirth. Mati, kemudian dilahirkan kembali dalam beberapa versi. Ya, kalau kita memaknai doa sebelum tidur, itu juga kita tidur itu seperti kayak ya kita mati gitu. Sebagai apa ya? Kalau dikatakan mati mungkin terlalu ekstrim, tapi sebagai fase peralihan dari fase 1 atau diri kita di malam hari dengan diri kita di pagi hari. Dan ketika kita bangun di pagi hari, kita itu sebenarnya telah dilahirkan kembali, diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki apa-apa yang bisa diperbaiki, untuk melanjutkan hidup dengan tujuan yang lebih baik, untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Maka mungkin hari kemarin kita menjalani kehidupan yang buruk, tapi hari ini itu masih kosong. Hari ini, pagi ini, semuanya itu masih kosong. Tergantung kamu bagaimana memaknai, memanifestasi, menjalankan hari kamu di hari ini. Jangan sampai hari ini itu juga menjadi korban dari masalah-masalah yang kita hadapi di hari kemarin, atau satu hal yang mungkin membuat kita down di hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Itu yang membuat aku juga selalu semangat kayak, Oke, masalah di hari ini aku akan coba selesaikan, atau mungkin masih belum selesai tapi ini aku akan istirahat dulu dan besok aku akan coba lanjutkan lagi. Nah, ketika kita bangun di pagi hari, Allah tandanya masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan itu yang jarang kita sadari. Kita menganggap bahwasanya pagi ini, hari ini itu sama dengan hari kemarin. Bangun tidur, buka mata terus aduh hari Senin lagi gitu ya. Oh, harus kerja lagi. Ya udah pagi aja. No guys, ketika kamu membuka mata, ini tuh kayak ini tuh kesempatan kamu gitu loh untuk memperbaiki semuanya. Ini tuh kesempatan kamu untuk kamu belajar lagi, bertumbuh lagi, dan apa ya istilahnya itu? Memaknai hal-hal yang akan kita pelajari di hari ini, yang akan kita lalui di hari ini. Kamu harus sadar itu. Gitu. Jadi manusia itu death and rebirth. Mati dan dilahirkan kembali. Nah, ketika kamu dilahirkan kembali, ya, yang membuat memotivasi kita mau untuk menjalani kehidupan, salah satunya adalah kita memiliki why, atau kita memiliki alasan kenapa aku harus semangat. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. Kenapa aku harus hidup? Coba sebutin satu alasan kenapa aku harus hidup yang tidak berdasarkan kepada agama dan Tuhan misalnya. Karena ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya. Nah, teman-teman, gini.
Kakak udah spill ya kemarin di story bahwasanya of course kita sebagai seorang muslim tentu kita memilih hidup ini ya untuk ibadah. Tujuan kita bertahan hidup ya karena Allah dan karena ibadah gitu. Kan gitu. Nah, tapi kakak nggak akan membahas ke sana. Meskipun ada dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Itu betul. Betul sekali, semuanya itu untuk beribadah kepada Allah. Tapi mungkin dalam menuju ke sana tidak semua orang itu langsung saklek bisa menerima hal itu. Atau ada orang yang mungkin antara masih saklek atau tidak untuk mau untuk menjalankan itu. Karena faktanya orang-orang yang bisa berorientasi ke sana itu adalah orang-orang yang memang sudah paham Islam atau udah ngaji gitu ya. Nah, aku menganggap nggak semua orang tuh ada di tahap itu gitu. Nah, bagaimana kita menstrukturalisasi ya why, alasan gitu ya untuk kita hidup. Contoh sederhananya gini. Oh, aku ingin, contoh nih, aku hidup ingin cita-citanya adalah sebagai seorang public speaker. Contoh ya, ini contoh aja. Oke, kamu jalanin dulu hidup kamu sebagai seorang public speaker dengan cita-cita itu. Atau mungkin aku ingin menjadi seorang penulis, contohnya seperti itu. Nah, ketika kamu hobi nulis dan kamu menyatakan bahwasanya kamu ingin menjadi seorang penulis, kamu jalanin dulu se-enjoy mungkin, senyaman mungkin, sampai nanti yang tadinya sekedar menulis, sampai nanti yang tadinya sekedar menulis itu akan terrekonstruksi jadi oh, aku ingin menjadi seorang penulis yang menulis tentang kisah inspiratif untuk bisa membantu orang lain. Contoh itu. Jadi kadang teman-teman ya, struktur why itu nggak langsung ujuk-ujuk menjadi satu kalimat lengkap. Awalnya bisa saja oh, aku ingin menjadi seorang penulis. Awalnya gitu, kamu jalanin dulu aja. Kamu nikmatin dulu aja hobi kamu itu. Sampai nanti yang tadinya hanya sekedar ingin menjadi seorang penulis, itu menjadi aku ingin menjadi seorang penulis yang menginspirasi dan membantu orang lain. Kayak gitu. Terus kamu jalin dulu tuh, oh aku menjadi seorang penulis, aku nulis yang bagus-bagus untuk bisa membantu orang. Jalinin dulu, enjoy mungkin. Nah kemudian baru akan ada struktur baru lagi. Oh aku yang menjadi seorang penulis yang menginspirasi dan membantu orang lain agar aku bisa mendapatkan ridho daripada Allah. Nah teman-teman, nah ini yang harus teman-teman pahami. Sebagai seorang yang kita hidup di sosial ya di Indonesia, struktural why, menemukan why secara komplit itu terkadang gak ujuk-ujuk aku hidup ingin ibadah. Tapi bisa dimulai dari satu hal positif yang ingin kamu bangun dalam diri kamu. Oh, aku ingin menjadi seorang public speaker. Awalnya gitu doang. Kemudian bisa saja nanti, oh, seiring berjalannya waktu, aku ingin menjadi seorang public speaker yang menyampaikan kebaikan. Nanti terstruktur lagi sampai satu kalimat panjang. Nah, terkadang kayak gitu. Nah, bahkan ketika kita berusia udah mendekati 30, beberapa orang yang aku temui ketika ditanya apa tujuan hidupnya, itu terkadang beberapa orang masih bingung. Dan it's okay. That's okay, guys. Atau mungkin ketika ditanya tahun 2024 kamu tujuan hidupnya apa? Kemudian nanti tahun 2025 tujuan hidupnya beda lagi. Tahun 2026 tujuan hidupnya beda lagi. Which is it's okay, guys. It's okay, nggak ada masalah. Ya, kita nggak bisa untuk memaksakan seorang itu mengalami proses yang sama dengan kita, nggak bisa. Jadi kalau kamu kayak oh, aku tahun 2024 pengen ini, tahun 2025 pengen ini, it's okay. Dalam menemukan tujuan hidup yang tepat, terkadang kita perlu survive terhadap beberapa hal begitu. Jadi kalau banyak nih orang yang bilang kok kamu hidup ini begini nggak kayak punya tujuan gitu, atau mungkin kamu melihat orang yang masih ngalor ngidul kayak nggak punya prinsip, it's okay. Orang-orang kayak gitu bukan berarti dia tidak punya motivasi hidup. Dia punya, cuman dia tuh bingung kayak aku harus mulai dari mana? Apa yang harus aku lakukan sehingga dia menjalani kehidupannya dengan seperti apa yang dia mau dulu. Gitu ya. Sampai sini paham ya bagaimana kita merekonstruksi gitu ya. Struktural ala why gitu. Bisa jadi alasan pertama itu hanya sekedar ingin menjadi penulis atau ingin jadi A, ingin B, tapi
Nanti seiring berjalannya waktu itu bisa dikaitkan, dibangun dengan menjadi suatu why yang besar, yang berimpact besar bagi diri kamu sendiri dan bagi kebanyakan orang. Gitu. Baik, oke? Paham sampai sini? Coba kasih respon dulu guys. Kalian takutnya tidur kayak didongengin nanti. Paham, Kak. Paham? Oke. Oh, sekarang bisa ini ya. Ngasih emoticon kayak gitu. Oke, begitu guys. Jadi struktur why itu bisa dibangun seiring berjalannya waktu. Jadi saat ini kalau kamu pengen hidup tuh sebenarnya kakak tuh sederhananya, kamu tuh kalau pengen termotivasi untuk hidup udah deh, gak usah jauh-jauh dulu pengen ini pengen itu. Lakukan satu hal, hobi kamu yang jelas yang tidak dosa ya, hobi yang nggak ada dosa gitu, yang bisa yang positif gitu maksud kakak, dan lakukan dulu gitu. Nanti perihal nanti gimana insya Allah ketika kamu konsisten, kamu nanti akan menemukan sebuah struktur why yang bisa menjadi alasan kamu untuk terus hidup gitu. Sorry guys, ini kayaknya ada yang bocor. Oke, udah ini ya. Gitu guys. Nah, teman-teman, dalam kita melihat masalah atau ujian yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, ada satu ungkapan yang tidak ada masalah yang besar sehingga bisa menjadi lebih ringan dengan cara kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Artinya apa? Masalah yang saat ini kamu hadapi atau yang kita hadapi, yang tadinya mungkin membuat kita down, itu akan bisa lebih ringan ketika kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Maka ketika diri aku sedang diuji atau diri kita sedang diberikan oleh Allah masalah, aku selalu ingat kayak oke, ada istilahnya tuh spiritual burning. Burning itu apa ya? Kayak teman-teman pernah lihat gak sih kayak tanaman-tanaman yang ini cabangnya udah terlalu lebat, daunnya udah terlalu lebat, kemudian cabangnya dipotong-potong gitu. Tahu nggak? Kalau mungkin di film-film gitu ya, di sinetron atau di drama-drama atau di drama Cina gitu mungkin, itu ada kayak kita itu tanaman di halaman rumah gitu ya supaya tumbuhnya bagus, atau bonsai deh gitu ya. Pruning itu kayak gitu, dipotong-potong supaya tumbuhnya lebih rapi lagi. Tumbuhnya lebih rapi, tumbuhnya lebih bagus, lebih indah. Nah, ritual pruning itu kayak gitu. Ritual pruning itu kayak gitu. Jadi kita itu oleh Allah dipotong sana, dipotong sini, ditekan sana, ditekan sini. Which is Allah tuh pengen, hey sabar, kamu diginiin tuh supaya kamu tuh lebih indah lagi. Kamu diginiin supaya kamu itu bisa menjadi manusia yang lebih kuat lagi. Gitu. Atau analogi yang lebih sederhananya, mungkin teman-teman pernah melihat orang yang sedang memahat ya sebuah patung atau sebuah karya gitu ya. Sebuah patung atau sebuah karya yang dimana di situ orang itu memahat yang tadinya cuma pahatan besar atau patung besar, udah masuk nih ke detail-detailnya gitu. Nah pelan-pelan gitu, dipahat satu-satu, lebih teliti, lebih hati-hati gitu. Dengan garis, dengan apa, itu dipadat dengan sedemikian rupa. Sakit, memang sakit guys. Tapi siapa sangka dari sakit itu membentuk sebuah hasil atau karya yang begitu indah. Dan teman-teman, yang membuat kita tumbuh di dalam sebuah masalah atau ujian itu adalah ketika kita mampu untuk memetik buah dari ujian atau tantangan yang kita hadapi. Kalau kita diuji sama Allah, diberikan masalah, tapi kita malah terlalu lama menyalahkan takdir misalkan gitu ya. Atau kita tidak mampu untuk memetik ujiannya, kita hanya fokus ke masalahnya, kita tidak memetik hikmahnya, maka itu membuat kita tuh stuck. Membuat kita stuck. Membuat itu tuh kayak stuck. Paham nggak? Orang-orang yang dia bisa survive ketika diuji itu adalah orang-orang yang mampu untuk melihat
atau memetik buah dari ujian ini. Apa maksud dari ujian ini? Aku harus apa setelah ini? Pelajaran apa yang bisa aku ambil? That's point. Itulah kenapa ketika ada orang yang diuji, itu selalu memiliki, ketika ada orang-orang yang berhasil yang melalui ujian, itu mereka kalau selalu bilang, aku dulu kalau nggak diuji begini, aku gak akan begini, gitu misalkan. Aku gak akan sampai di sini, aku gak akan sekuat ini. Nah, orang-orang yang hari ini sedang down, diri aku atau diri kamu yang sedang down, coba belajar untuk memetik buah dari masalah yang saat ini ada, atau tantangan lah tepatnya, tantangan yang saat ini ada dalam diri kamu. Kita harus belajar memetik itu. Dan kalaupun hari ini kamu mengalami kayak, Kak, aku hari ini begitu berat, aku masih bingung untuk menerima atau memetik buah dari masalah yang aku hadapi, it's okay. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Gitu. Nah, sehingga ketika teman-teman menghadapi masalah itu, jangan hanya fokus ke masalahnya saja, tapi juga tentang apa hal yang bisa aku petik di masalah ini. Dan itulah yang membuat teman-teman itu perlahan, pelan-pelan bisa lebih baik, lebih indah daripada diri kamu yang sebelumnya. Jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk menjadi versi yang lebih baik dari kemarin. Jangan takut hanya karena takut dinilai oleh orang lain. Jangan takut untuk melangkah lebih baik hanya takut dinilai buruk ya oleh orang lain. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena gini teman-teman, aku gak sedikit menjumpai orang-orang yang dirinya takut untuk melangkah karena takut dinilai oleh orang lain, yang ujungnya jadinya gak kemana-mana. Misalkan ya, aku ingin menyebutkan satu nama. Siapa ya? Kak Anindya. Mungkin Kak Anindya ini aku kenal ya. Punya potensi gitu. Punya potensi yang bagus. Punya kesempatan yang bagus. Punya kemampuan yang bagus. Tapi karena, Kak, aku gak mau deh datang ke kajian. Kenapa? Nanti aku dikatakan ibu-ibu, nanti dikatain ustazah, nanti dikatakan mau masuk surga ya atau apa, takut nanti dikata-katain gitu. Ujung-ujungnya Kak Nindya gak jadi datang ke kajian. Pernah gak teman-teman kayak gitu? Atau mungkin di sini ada Kak siapa? Kak Aisyah. Aku pengen jadi orang yang berani, Kak. Aku pengen jadi orang yang pinter, yang cerdas. Tapi ketika ada satu kesempatan nih untuk kamu belajar nge-zoom begini atau datang ke kajian atau tempat belajar yang lain, tapi takut nanti aku dikatain sok rajin lah, takut nanti dikatain begini, dikatain begitu. Oh, Kak, aku pengen hijrah, aku pengen lebih dekat kepada Allah, tapi nanti dikatain ini manusia suci misalkan. Karena kayak gitu. Ujung-ujungnya karena hanya takut dinilai oleh orang lain, kita jadi tidak kemana-mana. Tidak sedikit ketika kita tuh ingin bertumbuh, itu salah satu hal yang harus teman-teman hadapi apa? Yap, penilaian berbeda dari orang lain. Terutama dari keluarga, teman dekat, sahabat, atau mungkin lingkungan pekerjaan, lingkungan kampus, atau lingkungan sekolah. Yang harus teman-teman hadapi. Ya kan? Ya, dan itu kenapa yang membuat aku bangkit adalah aku belajar untuk tidak menghiraukan. Dan kutip bukan berarti bodoh amat tuh tidak, kayak tidak menghiraukan bagaimana penilaian orang lain terhadap hal atau katakanlah aktivitas yang baik yang aku lakukan. Aku fokus kepada tujuan aku, kenapa aku melakukan ini. Ya, apa tujuannya? Misalkan aku kenapa ke Abi Dakwah gitu. Tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah. Even orang-orang di sekitar aku mungkin mengolok-ngolok atau apa, itu urusan dia dengan Tuhannya. Urusan aku adalah bagaimana aku lahir kembali, aku bangkit kembali dengan versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman, kadang kita nggak terlahir lebih baik lagi atau kita nggak bangkit lagi
bukan karena kita lemah, tapi karena kita seringkali selalu memikirkan penilaian orang lain, atau kita berada dalam lingkungan yang toksik, yang dimana kita terkadang ditekan dan menimbulkan traumatis ya, ketika kita hendak melakukan hal yang berbeda dari orang-orang di sekitar kita. Gitu. Nah, jadi teman-teman, salah satu hal yang membuat aku bangkit adalah aku belajar untuk fokus dengan prinsip yang aku pegang, dengan tujuan yang aku tata, dengan makna yang aku maknai, dan coba mengabaikan penilaian orang lain yang hanya membuat aku gak kemana-mana, yang hanya membuat aku down, yang hanya membuat aku semakin terpuruk. Aku fokus dengan diri aku, dengan kemampuan aku, ya, memperbaiki semuanya dan belajar menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Gitu. Kalau dikatakan penderitaan itu ya gini. Kalau ditanya, Kak, dulu kakak ketika menderita gimana caranya keluar dari penderitaan itu, atau hingga saat ini masih ada nggak penderitaannya? Maka kalau ditanya, penderitaan itu pasti ada. Dalam beberapa hal penderitaan itu masih tetap ada. Dan penderitaan itu pasti ada maknanya. Ada maknanya. Dan teman-teman sadar gak sih, kadang ketika kita lupa gitu ya, atau lalai dengan diri kita yang dulu, atau dengan diri kita yang baik, dengan versi yang terbaik kita, kadang kita tuh harus nabrak dulu guys, agar kita tuh sadar. Nabrak dulu, kemudian kita sadar. Paham gak maksudnya? Kayak contoh nih sederhananya, udah tahu kalau minum manis itu bikin diabetes, tapi kadang ada orang yang tetap minum gitu, minum diabetes yang akhirnya bikin dia sakit diabetes atau gula darahnya tinggi, yang berujung kepada ya dia dirawat di rumah sakit. Baru setelah itu dia stop dan mengurangi minum atau makan yang manis. Nah kadang hidup tuh ditabrakan dulu kayak gitu agar kita itu berubah. Aku melihat kehidupan tuh kayak gitu. Jadi waktu memang ketika lagi down ya, lagi sakit, lagi katakanlah lagi memang down waktu itu, kayak aku melihat memiliki sudut pandang yang berbeda. Kayak aku tahu kenapa Allah itu mengantarkanku ke sini. Mungkin kalau aku nggak diantar ke sini, atau aku nggak ditabrakan dengan sebuah realita yang menyakitkan, aku akan masuk, atau mungkin aku tidak akan menjadi versi diri aku yang hari ini. Gitu. Paham nggak? Ya, aku punya sudut pandang yang berbeda. Oh, kenapa? Misalkan keluarga aku kok begini, ayahku kok begini. Oh, terkadang kita tuh hidup memang harus ditabrakan dengan sebuah realita yang dari ditabrakan itu, kita nabrak itu membuat kita sadar, membuat kita itu tidak mengarah kepada hal yang negatif, gitu, yang berujung kepada kita berada di versi diri kita yang terbaik hari ini. Gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa tangkap dari poin-poin malam hari ini. Tapi kalau teman-teman masih mengalami kebingungan, silahkan ditanyakan. Materinya kayaknya cukup sampai di sini. Jam berapa ini? Hampir jam 9. Kita cukup sampai di sini materinya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan kita open Q&A masing-masing satu orang. Dan kita buka mungkin sampai jam 21.30-an. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, apabila teman-teman merasakan materinya kayaknya membantu aku banget, materinya cukup memberikan sudut pandang yang berbeda, boleh kalau teman-teman mau share ke sosial media atau share di grup atau share dimanapun, itu terserah. Itu boleh-boleh aja. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau raise hand? Atau ada yang mau ditulis? Silakan. Berat ya. Kayak gitu guys, memang hidup itu kadang harus ditabrakkan dengan yang berat-berat agar kedepannya kita bisa lebih kuat. Let's go. Ada yang mau ditanyakan?
Berat sampai sulit apa yang harus diceritakan. Berat sampai sulit apa yang harus diceritakan. Itu bener loh, kadang tuh teman-teman, saking beratnya sebuah masalah, kita tuh sampai gak mau cerita. Kita hanya cuma pengen dipeluk, di ngertiin, makan yang enak, baru nanti setelah itu cerita gitu ya. Kalau bagaimana cara menghadapi semua kejadian yang tak terduga dengan cara tenang seperti apa? Teman-teman, Kak Ovi Utami dan teman-teman yang lain, satu hal yang harus kita terima dan memang kita wajib menerima itu, bahwa kita hidup di dunia ini ada hal-hal yang itu di luar dari kendali kita. Ada hal-hal yang itu tidak bisa kita kontrol, dan ada hal-hal yang memang itu penuh dengan ketidakpastian. Kaufi dan teman-teman yang lain, kalian harus bisa menerima itu. Ada hal-hal yang di luar dari kontrol kita, ada hal-hal yang di luar dari kendali kita, ada hal-hal yang tidak perlu bahkan ya untuk kita lihat atau untuk kita tanda kutip urusi ya. Dan itu memang kayak gitu. Nah maka ketika kita menghadapi sebuah hal yang tak terduga, paling tidak teman-teman itu udah punya frame atau bingkai kehidupan yang jelas. Oh ini bukan kontrol aku sih. Ini aku gak bisa kontrol ini. Dan ini terjadi secara tiba-tiba. Ini di luar daripada kendali aku. Ya, it's okay. Tinggal kita jalani, hadapi dengan niat bismillah. Oke Allah, ini Engkau berikan hadiah yang seperti ini gitu. Aku akan jalani, tapi tolong jangan pernah tinggalkan aku, tolong bantu aku. Teman-teman, jadi seorang muslim tuh enak loh. Ketika kita sedih, dosa kita berguguran. Ketika kita bahagia dan bersyukur, pahala kita ditambahkan. Maka ketika kita menghadapi satu hal yang di luar daripada kendali kita, yang itu tak terduga, ketika teman-teman melewati itu dengan usaha, dengan tenaga, dengan pikiran, maka di situ pelan-pelan dosa teman-teman berguguran dan pelan-pelan pahala kalian ditambahkan. Jadi gimana supaya tenang? Fokus kepada Allah. Maksudnya gimana fokus kepada Allah itu adalah seperti dia sampaikan, ketika kita menghadapi suatu hal yang di luar daripada kendali kita, jalani, nikmati prosesnya, serahkan semuanya kepada Allah. Kita harus sadar bahwa tidak semua di dunia ini itu berada di bawah kendali kita, dan tidak semua di dunia ini itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita punya kendali, kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Itu ya, kita harus sadar ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, dan ada hal-hal yang kita hanya bisa menerima dan menjalani itu. Ambil hikmahnya, petik buahnya, dan mudah-mudahan dari kejadian itu membuat kita lebih baik lagi. Itu cara aku dalam menghadapi hal-hal yang sebelumnya gak pernah aku duga. Hal-hal baru, masalah-masalah baru. Biasanya kayak gitu sih. Dan semuanya akan selesai insya Allah. Izin tanya Kak, sampai kapan menjadi kuat di depan semua orang hanya menutupi rasa sakit? Sulit banget buat menerus semuanya. Kita gak perlu pura-pura kuat sebenarnya. Kita gak perlu pura-pura kuat. Kita di hadapan manusia mungkin iya, kita punya gengsi, kita takut dibilang begini, cengeng atau apa gitu ya. Tapi di hadapan Allah kita tuh nggak perlu pura-pura kuat. Kamu silakan ceritakan, kamu konsultasikan ke Allah, kamu bermunajat, kamu obrolin ke Allah. Kamu nggak perlu membohongi perasaan kamu. Kamu nggak perlu membohongi diri kamu. Kalau memang kamu lagi nggak baik-baik saja, ya katakan saja memang lagi nggak baik-baik saja. Kalau kita pura-pura kuat secara terus-menerus, yang nantinya tuh kayak bola salju. Semakin hari, emosi itu terpendam semakin besar. Dan suatu hari pasti akan meledak. Dan kalau udah meledak, itu akan menjadi satu hal yang sangat-sangat bahaya bagi diri kamu dan mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitar kamu juga. Gitu. Maka sebuah emosi itu harus dialirkan sebagaimana air mengalir di sungai, itu harus dialirkan. Bisa dengan menulis,
Bisa dengan cerita atau sharing dengan Allah gitu ya. Cerita dengan teman yang kita percaya atau cerita di Hai Indonesia mungkin. Gitu. Harus dialirkan emosinya. Jadi kamu nggak terus-terusan untuk pura-pura kuat gitu. Kalau emang lagi baik-baik saja, ya oke, ceritakan saja semuanya ke temen deket yang kamu percaya, yang memang juga bisa dipercaya, atau doakan atau ceritakan kepada Allah, dan itu yang paling utama. Kak, kita tuh nggak apa-apa ya nggak ya kalau berubah jadi lebih baiknya itu kesannya terlambat gitu. Karena ada beberapa masalah, aku tuh baru mengerti maknanya hikmahnya itu pas udah lewat gitu. Kadang ngerasa ini lambat banget ya bergeraknya. Teman-teman, meskipun jalan kita terlihat lambat, tapi itu adalah sebuah proses juga loh. Kamu jangan pernah meremehkan sebuah proses meskipun itu adalah proses yang lambat menurut kamu. Kamu mau berproses, kamu jadi lebih baik lagi hari ini. Kemudian kamu mau untuk belajar, kamu mau untuk terus berproses bertumbuh. Itu juga sebuah kemajuan. Yang Allah minta itu bukan sebuah kesempurnaan, teman-teman. Yang Allah minta itu adalah kita berusaha. Kita mencoba untuk terus berusaha agar lebih baik ke depannya. Jadi jangan menyalahkan proses yang lambat. Walaupun itu lambat, tapi itu kemajuan. Kamu harus menghargai diri kamu. Aku nggak memaksa setiap orang itu memiliki proses yang sama. Karena setiap kita memiliki hal yang berbeda-beda. Pola pikir yang berbeda, keluarga yang berbeda, support system yang juga berbeda, latar belakang yang berbeda. Maka meskipun kamu merasa proses kamu lambat, itu juga bagian daripada proses. Kamu gak perlu merasa diri kamu kecil. Kamu gak perlu merasa bahwasanya kamu sia-sia. Kamu gak perlu merasa bahwasanya kamu tertinggal. Enggak. Allah gak melihat diri kamu dengan orang lain. Allah gak membandingkan itu. Yang Allah lihat adalah bagaimana usaha kamu, bagaimana ikhtiar kamu, bagaimana keseriusan kamu. Kalau hari ini kamu merasa lambat, it's okay. Kita perbaiki pelan-pelan. Lambat juga bagian daripada proses. Ya, so gak usah sedih. Gak usah sedih. Yang penting konsisten, belajar terus. Ya, fokus kepada Allahnya agar diri kita tidak mudah terdistraksi dengan pendapat orang lain. Atau gak mudah terdistraksi dengan penilaian orang lain. Gak apa-apa, lambat juga bagian daripada proses kok. Pelan-pelan, step by step. Yang penting apa? Istiqomah dan konsisten. Gitu ya Kak Fani. Kak Novita. Halo Kak Novita. Kak, bagaimana cara ikhlas menerima takdir dan berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada masa depan yang indah yang sudah disiapkan olehnya. Teman-teman, mungkin ini pemikiran aku itu agak sedikit berbeda dengan konten kreator yang lain, atau mungkin sedikit berbeda dengan quote-quotes di TikTok gitu ya. Ketika aku mendapati sebuah masalah dan aku ingin bangkit lagi, dan alhamdulillah bisa, itu aku melihat itu nggak kayak oke, aku akan jalanin ini sehingga nanti di depan itu pasti akan ada satu hal yang indah gitu. I think aku nggak sih kayak gitu. Aku kayak oke, aku jalanin ini, aku akan nikmati prosesnya, aku akan nikmati semuanya. Kalaupun di dunia ini ada satu hal yang indah, ya alhamdulillah gitu ya. Kalau ternyata setiap ikhtiar aku tidak dibalas sesuai dengan apa yang aku inginkan, tapi aku yakin, dan Allah, bukan aku yakin tapi pasti, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Kalaupun tidak diberikan jatahnya di dunia, maka Allah akan memberikan jatahnya nanti di akhirat. Aku gak pernah berekspektasi nanti akan bahagia yang seperti apa di dunia, itu tidak. Tapi aku selalu berekspektasi bahwasanya Allah mencatat setiap perbuatanku, dan aku berharap perbuatan baik ini nanti akan bahagia di surga. Aku begitu. Jadi aku dalam menerima takdir, berpikir positif itu selalu kayak gitu. Gak pernah mengorientasikan itu pada hal-hal yang dunia. Karena dunia, balik lagi,
Ini bukan tempat untuk kita tinggal, guys. Kita nggak akan lama di sini. Dan dunia itu bukan tempat yang bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki. Dunia itu tempat kita belajar. Dunia itu tempat kita menabung bekal. Dunia itu adalah tempat kita untuk menggugurkan dosa. Itu. Jadi orientasinya bukan kebahagiaan yang indah yang gimana-mana yang di dunia itu enggak. But I think aku selalu berpikir orientasinya tuh surga gitu loh. Kalaupun di dunia ini bahagia, alhamdulillah. Ataupun misalkan di dunia ini memang kita harus punya target ya. Oh, aku pengen menjadi orang yang begini-begini di dunia ya. Tapi itu adalah dalam rangka untuk kita mencari bekal. Kenapa kita sering kecewa dan sulit menerima takdir? Salah satu halnya adalah karena kita berekspektasi kebahagiaan yang hakiki di dunia. Padahal dunia bukan tempat untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, melainkan tempat untuk kita belajar, sabar, menerima, dan mencari bekal untuk kita menghadap kepada Allah. That's point. Ketika Novita, mudah-mudahan bisa dipahami lah poin-poin pentingnya atau garis besarnya. Kenapa ya hati sering merasa hampa dan kosong, meskipun kita sudah menjalankan ibadah? Dan bagaimana mengatasi rasa putus asa karena sulitnya istiqomah? Selalu kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Minggu kemarin aku sharing di donatur tetapnya Hak Indonesia. Ada satu hal yang aku bahas di sana, bahwa kenapa zikir yang kata Allah itu bisa menenangkan hati, tapi kenapa bagi sebagian orang zikir itu tidak bisa menenangkan hatinya. Aku bilang ke teman-teman donatur tetap di Hak ya, para supporter Indonesia, bisa jadi zikirnya kita itu hanya ada pada lisan saja. Bisa jadi ibadah kita ini ya aku terpaksa ngelakuin ini karena aku tuh pengen jadi orang baik misalkan. Itu sebenarnya itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika kamu orientasinya ingin mendapatkan ketenangan, ibadah bukan hanya sekedar itu. Contoh, ketika kita zikir istighfar, Astaghfirullahaladzim. Kalau hanya sekedar astagfirullah di lisan, maka zikir itu tidak akan berdampak kepada jiwa dan hati kamu. Zikir itu harus dimaknai dengan kesungguhan. Diucapkan dengan lisan, difokuskan dengan pikiran, dan dikaitkan dengan hati. Dan semua itu harus menyatu tujuannya kepada Allah. Kalaupun ibadah sama, sebenarnya ibadah itu misalnya kalau teman-teman baca doa iftitah yang kabiru alhamdulillah gitu ya. Itu kan ada satu doa yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gitu ya. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku gitu, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah. Aku selalu tenang ketika membaca doa itu, guys. Kenapa? Seberat apapun masalah yang aku hadapi, seberat apapun, aku selalu punya mindset, ya Allah, ya sudah, aku ya hidup, aku menjalani kehidupan ini, aku ibadah, aku semuanya matiku, aku serahkan kepada Engkau ya Rob. Aku gak mau untuk menanggung beban ini sendiri, aku serahkan semuanya kepada Engkau ya Rob. Dan aku tujuannya memang hidup ini untuk kamu. Seandainya Engkau mengatakan ini aku harus meninggal hari ini, ya aku harus siap. Masalah yang kita hadapi terkadang itu hanya butuh kita serahkan kepada Allah. Dan kamu gak bisa kayak kamu udah ibadah tapi gak tenang. Oh, bisa jadi kamu bukan menjustifikasi, tapi kebanyakan orang bukan ibadahnya yang salah, tapi kita dalam mengamini atau mengimani ibadah itu yang masih kurang tepat. Sekedar zikir subhanallah atau Allahu Akbar ketika teman-teman sholat, terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau teman-teman menghayati itu, teman-teman menganggap Allah itu maha besar, maka tidak ada masalah yang lebih besar daripada pertolongan Allah. Tidak ada masalah hal duniawi semuanya yang lebih besar daripada Allah. Teman-teman baca itu, takbir atau ihram ketika sholat, Allahu Akbar. Kalau aku sih ngerasa kayak, udah selesai masalahku di situ.
Gak ada yang lebih besar dari Allah. Gak ada yang lebih layak dijadikan tujuan selain daripada Allah. Ya maka coba kualitas ibadahnya dikoreksi lagi. Kalau masalah istiqomah, naik turunnya iman itu manusiawi. Bukan berarti kakak menormalisasikan dosa, tidak. Tapi ketika kita imannya naik turun, it's okay. We are human, guys. Kita bukan malaikat. Kita manusia biasa yang masih terjebak, kadang masih hilaf dengan nafsu, dengan salah. Tapi yang terpenting ketika kita menghadapi itu dan ketika iman kita lagi down, kita tahu kita harus lari kemana. Kita tahu kita harus kembali kemana. Dan kita tahu harus memohon ampun kepada siapa. Itu ya, Kak siapa tadi? Kak Nur Hayati. Kak, bagaimana cara memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita dengan ikhlas? Sebenarnya saya sudah memaafkan orang tersebut, tetapi pikiran saya selalu muncul meski saya sudah memaafkan. Teman-teman, memaafkan dan berdamai atau mengikhlaskan itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Jadi mungkin hati kita kayak, oh aku udah maafin kamu. Aku udah maafin kamu. Tapi dalam mengikhlaskan sepenuhnya, itu perlu waktu. Itu perlu proses. Prosesnya seperti apa? Kita harus belajar. Biasanya gini, untuk kita bisa lebih lega ya dalam katakanlah mengikhlaskan rasa sakit yang pernah ada, itu adalah dengan kita itu belajar. Itu sih yang aku alami. Jadi kayak awalnya aku sulit untuk memaafkan A, si B, si C, tapi bukan memaafkan istilahnya maafkan udah, tapi untuk benar-benar mengikhlaskan rasa sakit itu awalnya berat, tapi dengan belajar lagi, belajar dengan tujuan hidup, belajar memaknai hidup, ya itu oke lah, nggak ada masalah, dan pelan-pelan itu sembuh. Tapi memang walaupun memaafkan dan mengikhlaskan itu berbeda, tapi memang memaafkan itu adalah pintu pertama dan pintu utama untuk kita bisa benar-benar mengikhlaskan rasa sakit yang pernah tergores di dalam hati kita yang mungkin disebabkan oleh perkataan atau perbuatan orang lain. Pintu utamanya ada pada maafkan. Ya, itu perlu proses pelan-pelan. Yang penting kamu mau belajar terus, kamu intinya belajar terus. Nanti kamu akan disitu menemukan kayak, oh kenapa sih aku harus mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, ya biarlah, dan seterusnya. Intinya belajar terus. Dengan belajar nanti kamu akan menemukan jawaban itu sendiri. Kenapa orang itu melakukan hal itu kepada diri kamu dan apa hikmahnya, ambil pelajarannya. Terkadang Allah itu memberikan pertolongan atau memberikan sebuah pelajaran kepada kita itu melalui orang-orang yang kita anggap orang jahat. Gitu. Kak, bagaimana ketika kita benar-benar kecewa terhadap suatu ujian yang besar, namun menurutku itu masalah yang masih bisa diatasi. Tapi kadang ada saja kata-kata yang buat gak enak, kayak ini salah, kayak ini salah satunya dakwah terus tapi belum kerja. Kadang kita ada cibiran ini hati dan keimanan jadi naik turun. Lalu bagaimana tipsnya supaya bisa ngertiin keadaan kita? Seperti yang kakak bilang, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, termasuk bagaimana penilaian orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu mencibir, menilai kita A dan C, selama memang mungkin ada motivasi baik, ya udah ambil. Kalau nggak ada, ya udah abaikan saja. Kamu yang menjalani kehidupan kamu hari ini, kakak bukan ngajarin kamu bodoh amat atau egois, ya tidak. Tapi kita harus bisa menempatkan pola pikir yang seperti ini pada tempat yang tepat. Kamu dengan misalnya cibiran mereka itu bukan cibiran yang benar. Kemudian kamu yang menjalani kehidupan kamu dan kamu ngerasa fine-fine saja, kamu merasa baik-baik saja, kamu masih bisa makan enak, kamu intinya masih fine dengan cibiran yang ada itu. Kamu masih bisa fine, masih bisa ya survive, dan keluarga kamu juga dukung kamu.
menurut kakak tidak ada satu hal yang perlu untuk untuk disalahkan, bukan untuk disalahkan, untuk permasalahkan begitu besar. Ya, kita harus ingat ada hal yang tidak bisa kita kontrol, dan perkataan orang lain atau cibiran orang lain itu salah satu hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, betul, kadang hati kita ya sakit gitu ya, dikatain begini dan begitu, imannya jadi turun, dan ya anggap aja itu adalah ujian dakwah ujian buat kamu agar mungkin setelah ini kamu akan lebih kuat lagi, ya kan? Karena dakwah itu kan ya sebagaimana Rasulullah itu juga diuji dengan perkataan, dengan cibiran dan maki-makian. So fokus aja dengan apa yang kamu yakini benar, dan apa yang kamu yakini ini adalah hal yang baik bagi diri kamu. Beri cibiran orang lain, bungkam mulut mereka dengan prestasi atau dengan hal baik yang kamu lakukan. Setiap orang boleh untuk menilai, tapi kita juga berhak untuk merespon dengan respon yang kita ingin lakukan begitu. Gimana dengan hidup dan bersifat apatis atau cuek dengan sekeliling? Aku tidak mengajarkan kalian untuk bersikap apatis atau cuek, guys. No, sama sekali. Tapi memang dalam beberapa hal kita perlu untuk bodo amat. Termasuk tadi ya, cibiran orang lain yang membuat kita down, yang membuat kita gak kemana-mana, itu gak perlu terlalu difikirkan. Kalau kita bersifat apatis, itu contohnya adalah kita gak peduli dengan orang sekeliling kita. Kita gak peduli ya dengan apa yang dia lakukan, apakah dia udah makan atau belum, atau enggak kayak gitu. Beda. Ya, aku gak ngajarin kalian kayak gitu. Tapi kalau apatis yang seperti itu, aku juga tidak menyarankan, gak boleh. Kita juga harus peduli dengan orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang kita pedulikan adalah orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang yang memang sulit, bukan orang-orang yang memang gak membutuhkan kita. Kayak orang yang ada kan, orang-orang yang kadang sombong, orang-orang yang memang gak menganggap kita ada gitu ya. Tapi kalau dia memang membutuhkan bantuan dan kita bisa, ya sebenarnya bantu-bantu aja gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan porsinya masing-masing. Kita menempatkan kapan kita harus bodo amat, dan kita menempatkan kapan kita harus peduli gitu. Itu yang aku lakukan. Jadi kayak ya, aku harus, dalam hal ini aku harus bodo amat, dalam hal ini aku harus peduli gitu. Oke, teman-teman, kakak rasa cukup ya, karena ini udah hampir jam 8:30 ya, dan teman-teman mungkin udah pada ngantuk. So thank you, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga setelah ini teman-teman mendapatkan ketenangan yang selama ini teman-teman cari, dan bisa pelan-pelan bangkit lagi ya. Mungkin beberapa sudut pandang atau beberapa poin tadi bisa teman-teman serap, dan bisa menjadi motivasi lebih untuk teman-teman terus hidup, dan teman-teman terus bertahan dalam kehidupan atau di atas dunia yang penuh dengan lika-liku ini. Sekali lagi saya ingatkan, apabila memang sharing hari ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain, ajak mereka untuk join lagi, ajak mereka untuk bergabung, dan sebarkan sebanyak-banyaknya, dan semoga jadi amal jariah buat diri aku, buat diri kamu, dan buat kita semua. Teman-teman, pesan terakhir dari kakak adalah setiap kita layak untuk bertumbuh, setiap kita layak untuk bahagia, setiap kita layak untuk jadi lebih baik lagi, dan setiap kita layak untuk terus berkarya, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menjadi versi yang lebih baik daripada sebelumnya. Boleh jadi hari kemarin yang kita belum merasakan, bisa jadi hari kemarin kita tidak merasa baik, tapi masih ada hari ini dan hari esok yang bisa terus kita perbaiki. Setiap hari adalah lembaran-lembaran baru, lembaran-lembaran kosong yang menunggu untuk kita tulis, menunggu untuk kita warnai. Mari kita bangkit bersama, kita warnai kehidupan kita hidup lebih baik lagi sesuai dengan prinsip yang Allah mau, bukan dengan prinsip yang orang lain mau. So, thank you for tonight guys. Selamat beristirahat. Saya
Abizar Albiru pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.